Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, marilah kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali kami boleh menikmati kebaikan Tuhan yang tak pernah henti mengalir untuk kami nikmati. Mohon Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, berikan hikmat-Mu agar kami memahami firman-Mu yang akan kami renungkan sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan perikop tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 29 hingga 35. Saya bacakan ayat 29, 30, 32 dan 33. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Perikop ini merupakan jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan para muridnya tentang apakah tanda kedatangan Tuhan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Mungkin kita pun seringkali berpikir dan menanyakan, benarkah Tuhan Yesus akan datang kembali? Dan kapan hal itu akan terjadi? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga 11 demikian bunyinya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, para murid yang sedang menatap ke langit menyaksikan Tuhan Yesus terangkat. Tiba-tiba berdirilah di dekat mereka dua orang yang berpakaian putih dan berkata, Tuhan Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada sesuatu pun yang tidak digenapi. Karena itu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya pasti akan digenapi. Lalu, kapan hal itu akan terjadi? Jelas disebutkan dalam Alkitab bahwa mengenai waktunya hanya Allah Bapa sendiri yang tahu. Saya bacakan ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Meskipun demikian, ada tanda-tanda yang jelas yang disebutkan dalam Alkitab. Hari ini kita akan merenungkan beberapa hal yang kita ambil di perikop ini, antara lain 1. Menyambung perikop sebelumnya bahwa akan ada masa siksaan yang berat. Sesudah itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 29. Pada waktu itu, sampai saat ini pun, banyak orang mempercayai bahwa benda-benda langit mempunyai kuasa ilahi, dan mereka menyembahnya sebagai dewa-dewa mereka. Banyak orang menyembah ciptaan yang dianggap sebagai sumber berlangsungnya kehidupan manusia. Pada kedatangan Tuhan Yesus nanti, semuanya itu akan hancur.
semua pusat penyembahan manusia yang salah akan hancur luluh. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang sejati yang harus kita sembah. Yang kedua, sebagaimana pohon ara, apabila ranting-rantingnya mulai bertunas, maka kita tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula Tuhan menghendaki agar kita peka untuk membaca tanda-tanda atau situasi zaman yang sedang terjadi di sekeliling kita berdasarkan firman Tuhan. Agar kita selalu diingatkan bahwa waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Semakin hari semakin dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita hidup bijaksana, selalu siap sedia, karena Tuhan Yesus akan datang pada saat yang tidak kita duga. Ayat 44. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali sebagai Raja dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 30. Ia akan menghakimi bangsa-bangsa dan ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya untuk menikmati kerajaannya yang kekal. Mari, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita semakin giat merenungkan firman Tuhan dan memakai waktu yang ada untuk membawa lebih banyak orang lagi agar bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah datang menjadi manusia, mati disalibkan demi menanggung hukuman atas dosa-dosa kami. Kebangkitan-Mu telah menjadikan kami umat tebusan yang menang atas belenggu dosa, karena kami telah menjadi anak-anak Allah. Dalam iman dan ketaatan penuh akan firman Tuhan, kami menantikan kedatangan-Mu kembali sebagai Raja di atas segala raja, dalam segala kekuasaan dan kemuliaan-Mu. Tolong kami untuk setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memohon. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.